Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Tertulis di dalam kitab Ester 4 ayat 14, judul renungan kita hari ini adalah Petualangan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ester 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, "Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Ester 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, keberanian adalah ketakutan yang sudah selesai didoakan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Suatu kali, saya yang berusia 7 tahun berada dalam mobil dengan ibu dan 2 saudari saya. Lalu ibu menepikan mobil untuk mempelajari peta. "Apakah kita tersesat, Bu?" Saya merasa khawatir. "Oh, tidak," ibu menjawab ceria dan segera melipat peta.
kita kan sedang berpetualang. Saya dan kedua saudari saya saling memandang ragu. Lalu salah satu dari mereka berkata lirih, "Kita tersesat." Petualangan bisa menyenangkan, sekaligus menakutkan. Biasanya ada unsur misteri dalam petualangan. Saat kita berjalan dalam persekutuan dengan Allah, sepertinya hidup kita akan mengalami banyak petualangan unik, yaitu berbagai kesempatan melayaninya. Bila kita lengah atau takut hingga mengabaikan kesempatan, maka kita gagal. Apakah Allah masih ingin menyelesaikan pekerjaannya itu? Tentu saja. Namun, yang menerima berkat adalah orang lain. Dalam Ester 4, Mordekai meneguhkan hati Ratu Muda Ester untuk membantu menyelamatkan bangsanya. Ia berkata, "Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Sebenarnya Ester tak berani mengemban tugas ini. Namun, Allah memakai keberanian dan imannya demi menyelamatkan bangsanya. Percayalah kepadanya yang akan menunjukkan Anda jalan. Mari berpetualang. Untuk mengarungi petualangan hidup, ya Tuhan, berilah aku iman dan keberanian, hati yang terjaga oleh luhurnya kerinduan. Nurani yang tersucikan oleh api pemurnian, hidup dalam ketaatan. Ester dalam ayat ini rela mengorbankan nyawanya untuk menghadap raja. Karena menurut hukum Persia dan Midian bahwa siapa yang tidak diundang raja, datang menghadap raja akan dihukum mati. Ester bersiap menghadap raja pada hari ketiga karena Ester sebelumnya sudah meminta Mordekai dan seluruh bangsanya untuk berpuasa bagi Ester. Apakah bentuk hidup dalam kesetiaan yang dilakukan oleh Ester dalam perikop ini? Pertama, ia sabar. Terkadang maksud yang baik menjadi tidak baik karena dilaksanakan dengan terburu-buru. Hal itulah yang tidak dilakukan oleh Ester dalam bacaan kita hari ini. Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Walaupun Raja Ahasweros telah menjamin bahwa apa saja yang diminta oleh Ester akan dikabulkan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk meminta agar menyelamatkan bangsanya yang sedang terancam dipunahkan. Kedua, ia menunggu waktunya Tuhan. Sekalipun sudah terbuka peluang untuk menyampaikan masalahnya kepada Raja Ahasweros, tetapi Ester tetap menunggu saat yang paling tepat untuk menyampaikan maksudnya. Itulah sebabnya dia meminta agar raja dan Haman datang lagi di undangan makan yang dibuat oleh Ester. Kita harus memahami waktunya Tuhan sehingga kita dapat bersabar dan senantiasa bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau hal itu yang terjadi, maka keberhasilan akan kita dapatkan melebihi apa yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri, karena Allah turut bekerja di dalamnya. Apapun yang kita lakukan di hidup ini hanya dengan satu tujuan, yaitu hanya ingin hidup berkenan di hati Raja dan menghampiri tahta kemuliaan Allah. Hal ini bisa kita raih jika kita memiliki kesabaran dan menanti waktunya Tuhan untuk diri kita melakukan yang berkenan kepadanya. Siapa yang menulis kitab Ester? Siapa penulis Ester? Kitab Ester kemungkinan ditulis antara tahun 460 dan 350 sebelum Masehi. Tujuan kitab Ester adalah untuk menampilkan pemeliharaan Allah, khususnya sehubungan dengan umat pilihannya, Israel. Kitab Ester mencatat penetapan hari raya Purim dan kewajiban merayakannya terus-menerus.
Kitab Ester dibacakan pada hari raya Purim untuk memperingati pembebasan besar bangsa Yahudi yang dibawa oleh Tuhan melalui Ester. Orang Yahudi saat ini masih membaca Ester selama Purim. Ester 2 ayat 15 berkata, ketika tiba waktunya Ester menghadap raja, ia hanya meminta apa yang disarankan oleh Hegai, sida-sida raja yang mengepalai harem. Ester 4 ayat 14 berkata, sebab jika pada waktu ini kamu diam saja, maka akan timbul kelegaan dan kelepasan dari tempat lain, tetapi kamu dan keluarga ayahmu akan binasa, dan siapa yang tahu bahwa Anda telah mencapai posisi kerajaan pada saat seperti ini. Ester 6 ayat 13 berkata, karena Mordekai, yang sebelumnya telah memulai kejatuhanmu, berasal dari orang Yahudi, kamu tidak dapat melawannya, kamu pasti akan menemui kehancuran. Ester 7 ayat 3 berkata, jika aku berkenan kepadamu, ya Raja, dan jika itu berkenan bagi yang mulia, berikanlah kepadaku nyawaku, itulah permohonanku, dan nyawa rakyatku, inilah permohonanku. Kitab Ester dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Ester menggantikan Wasti, Mordekai mengalahkan Haman, Israel selamat dari upaya Haman untuk menghancurkan mereka. Bangsawan Ester mempertaruhkan kematiannya sendiri saat dia menyadari apa yang dipertaruhkan. Dia rela melakukan manuver mematikan dan mengalahkan orang kedua di kerajaan suaminya, Haman. Ia terbukti sebagai lawan yang bijaksana dan paling berharga, namun tetap rendah hati dan menghormati posisi suami rajanya. Kisah Ester mirip dengan kisah Yusuf dalam Kejadian 41. Kedua kisah tersebut melibatkan raja asing yang mengendalikan nasib orang Yahudi. Kedua kisah tersebut menunjukkan kepahlawanan individu Israel yang menyediakan sarana bagi keselamatan umat dan bangsanya. Tangan Tuhan jelas terlihat, bahwa apa yang tampak sebagai situasi buruk sebenarnya berada di bawah kendali Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada akhirnya mengutamakan kebaikan masyarakat. Inti dari cerita ini adalah perpecahan yang sedang berlangsung antara orang Yahudi dan orang Amalek, yang tercatat dimulai dalam Kitab Keluaran. Tujuan Haman adalah upaya terakhir yang dicatat dalam periode Perjanjian Lama mengenai pemberantasan total orang-orang Yahudi. Rencananya, akhirnya berakhir dengan kematiannya sendiri, dan diangkatnya musuhnya, Mordekai, ke posisinya sendiri, serta keselamatan orang-orang Yahudi. Pesta adalah tema utama kitab ini. Ada 7 perjamuan yang tercatat, dan banyak peristiwa yang direncanakan, atau diekspos pada jamuan makan ini. Meskipun nama Tuhan tidak pernah disebutkan dalam buku ini, terlihat jelas bahwa orang-orang Yahudi disusah meminta campur tangannya ketika mereka berpuasa selama 3 hari. Meskipun hukum yang membolehkan pemusnahan mereka ditulis berdasarkan hukum Media dan Persia, sehingga tidak dapat diubah, jalan telah dibuka agar doa-doa mereka terkabul. Ester mempertaruhkan nyawanya dengan tidak hanya sekali menghadap raja tanpa diundang, melainkan 2 kali. Dia tidak puas dengan kehancuran Haman. Dia berniat menyelamatkan rakyatnya. Penetapan Hari Raya Purim ditulis dan dilestarikan agar semua orang dapat melihatnya dan masih diperingati hingga saat ini, umat pilihan Tuhan, tanpa menyebut namanya secara langsung, diberikan penundaan eksekusi melalui kebijaksanaan dan kerendahan hati Ester. Dalam kitab Ester, kita melihat di balik layar perjuangan setan yang sedang berlangsung melawan tujuan Allah dan khususnya melawan Mesias yang dijanjikannya.
Masuknya Kristus ke dalam umat manusia didasarkan pada keberadaan ras Yahudi. Sama seperti Haman yang berkomplot melawan orang-orang Yahudi untuk menghancurkan mereka, demikian pula setan yang membuat dirinya melawan Kristus dan umat Allah. Sama seperti Haman yang dikalahkan di tiang gantungan yang ia bangun untuk Mordekai, demikian pula Kristus menggunakan senjata yang dirancang musuhnya untuk menghancurkan dia dan benih rohaninya. Karena salib, yang digunakan setan untuk membinasakan Mesias, adalah sarana yang melaluinya Kristus telah membatalkan hukum tertulis, beserta peraturan-peraturannya, yang menentang kita dan yang menentang kita. Dia mengambilnya, memakukannya di kayu salib. Dan setelah melucuti penguasa-penguasa dan penguasa-penguasa, ia menjadikan mereka tontonan umum dan menang atas mereka di kayu salib. Sama seperti Haman digantung di tiang gantungan yang ia bangun untuk Mordekai, demikian pula iblis dihancurkan oleh salib yang ia dirikan untuk menghancurkan Kristus. Kitab Ester menunjukkan pilihan yang kita buat antara melihat tangan Tuhan dalam keadaan hidup kita dan melihat segala sesuatu hanya sebagai kebetulan. Tuhan adalah penguasa alam semesta yang berdaulat dan kita dapat yakin bahwa rencananya tidak akan tergerak oleh tindakan manusia jahat belaka. Meskipun namanya tidak disebutkan dalam kitab ini, pemeliharaannya terhadap umatnya, baik individu maupun bangsa, terlihat jelas di seluruh kitab ini. Misalnya saja, kita pasti melihat Yang Maha Kuasa memberikan pengaruhnya terhadap insomnia yang dialami Raja Xerxes, melalui teladan Mordekai dan Ester, bahasa cinta diam yang sering digunakan Bapa kita untuk berkomunikasi langsung dengan roh kita ditampilkan dalam buku ini. Ester terbukti memiliki roh yang saleh dan mudah diajar, serta menunjukkan kekuatan yang besar dan ketaatan yang rela. Kerendahan hati Ester sangat berbeda dengan sikap orang-orang di sekitarnya, dan hal ini menyebabkan dia diangkat ke posisi ratu. Beliau menunjukkan kepada kita bahwa tetap penuh hormat dan rendah hati, bahkan dalam keadaan sulit, atau bahkan mustahil secara manusiawi, seringkali membuat kita menjadi wadah berkat yang tak terhitung bagi diri kita sendiri dan orang lain. Kita sebaiknya meniru sikap salehnya dalam segala bidang kehidupan, terutama dalam menghadapi cobaan. Tidak sekalipun ada keluhan atau sikap buruk yang diungkap dalam tulisan. Seringkali kita membaca dia memenangkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Bantuan seperti itulah yang pada akhirnya menyelamatkan rakyatnya. Kita bisa mendapatkan kemurahan hati jika kita menerima penganiayaan yang tidak adil sekalipun dan mengikuti teladan Ester dalam menjaga sikap positif, disertai dengan kerendahan hati dan tekad untuk bersandar pada Tuhan. Siapa yang tahu selain bahwa Tuhan menempatkan kita pada posisi seperti itu, pada saat seperti ini. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini.
Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.